Selamat sore, kembali lagi bersama kami di Tim Research yang akan membahas perdagangan IHSG pada tanggal 5 Mei 2021. Hari ini IHSG ditutup menguat sebesar 0,2% ke level 5975. Secara keseluruhan IHSG masih dalam sideways range antara 5893 sampai 6113, dan hari ini candlenya bisa dibilang kurang enak tuh. Hari ini ditutup doji atau beberapa orang bilang ini gravestone doji, yang biasa menandakan mungkin koreksi lagi. Kalau misalnya emang koreksi, support terkuatnya itu untuk sekarang itu di level 5893 sampai 5900. Untuk support terdekat itu kita bisa menggunakan area support yang terbentuk pada hari ini. Hari ini openingnya gap up, yaitu di level 5965. Oke, secara keseluruhan yaitu seperti yang sudah dibahas sebelumnya, IHSG masih sideways. Langsung aja kita bahas ke per saham yang sudah ada di screener kami. Yang pertama itu ada Antam. Antam kemungkinan masih aman karena sudah diperdagangkan di atas level 2490. 2490 itu merupakan area resisten kuat pada tanggal 9 April kemarin, dan pada tanggal 3 Desember tanggal 12 bulan Maret tahun 2021. Yang udah punya barang nggak apa-apa, di hold aja dulu karena emiten ini masih didorong oleh sentimen positif dari harga nikel. Kemungkinan untuk target berikutnya itu kemungkinan sih Antam ada di area 3000. Kalau misalnya emang sudah tes ke area tersebut, bisa consider untuk taking profit dulu. Yang kedua itu ada saham BCA. BCA sejak harga sudah diperdagangkan di atas level 31.850 itu masih cenderung bullish. Yang udah punya barang nggak apa-apa, di hold aja dulu. Untuk resisten berikutnya itu ada di level 33.000. Yang ketiga itu ada Astra. Astra bisa dipantau kalau misalnya harga break ke atas level 5675. Untuk saat ini boleh wait and see dulu, dipantau aja, dimasukin ke watchlist. Mana tahu dalam beberapa hari mendatang harga mampu break ke atas 5675. Kalau emang iya masih bisa break ke atas 5675, target selanjutnya itu ada di level 6250. Lumayan besar untuk targetnya. Setelah ASI kita punya Teams. Teams itu di hold aja dulu, nggak apa-apa. Kemarin harga break ke atas upper doncian. Kalau misalnya yang sudah punya barang, boleh pasang trailing stop di bawah 1840. Untuk target selanjutnya itu ada di level 2040. Tins juga sama seperti Antam, sentimen positif dari harga komoditinya itu masih bagus. Dalam arti kata, harga komoditi tins itu masih melanjutkan trend bullish. Setelah tins kita punya Tebik. Ini saya ganti chartnya pakai akun.
Akum dalam 2 hari belakangan termasuk hari ini itu koreksi dari level 2850. Tes garis ungu yang merupakan mid Donchian, dan hari ini ditutup bullish harami. Tapi kalau misalnya bisa dibilang bullish haraminya itu nggak begitu kuat. Kenapa? Karena body candle-nya itu terlalu kecil. Untuk strateginya bisa dipantau kalau misalnya ingin budget atau gimana, dipantau kalau misalnya harga mampu tembus ke atas 2030. Itu untuk tebik itu seperti sama kayak kemarin break upper Donchian, kemungkinan masih bisa lanjut dengan resisten terdekat itu ada di level 500-an. Gak apa-apa, di hold aja dulu kalau misalnya nggak punya barang. Pasang trailing stop di 4890. Kalau misalnya harga break low 4890 bisa dipertimbangkan untuk taking profit sementara. Selanjutnya ada zinc. Zinc itu udah semingguan itu emang rally-nya cukup kuat. Resistennya itu di hari ini bisa dibilang udah tes resisten di area 189-190. Kalau misalnya emang harga ada tanda-tanda pengen pullback, mungkin bisa pasang trailing stop di 179. Kalau misalnya harga break low ke bawah 179 bisa consider untuk taking profit dulu. Tapi untuk melihat keadaan sekarang sih dia sudah overbought ya, bisa dibilang. Walaupun melihat dari histogramnya itu big player-nya itu konsisten akumulasi terus. Setelah zinc kita punya boga. Secara keseluruhan itu masih sideways di range 1280 1420-an. Belum ada tren terbentuk di saham boga. Kita lanjutin aja ke BRMS. BRMS setelah break ke atas 95, rally cukup kuat untuk resisten terdekat. Kita bisa tarik garis VIX extension dari swing terakhir. Itu ada di sekitar 125-an sih. Kalau melihat dari level Fibonacci-nya itu 125 yang merupakan level 161,8 dari swing sebelumnya. Biasanya kalau orang pakai VIX extension sih yang diperhatikan level ini. Tapi udah 2 hari belakangan ini sudah tes VIX satu level di bawah 161, yaitu di 127 yang ada di level 113. Kalau misalnya ada tanda-tanda akan koreksi, kita bisa pasang trailing stop di bawah 107. Kalau misalnya emang dalam beberapa hari mendatang harga tembus ke bawah level 107. Tapi ya gitu, hari ini sih bisa dilihat candle itu bisa dibilang sih ini dari Syarami. Ngeri-ngerinya sih bakalan ada koreksi dengan support terdekat itu kita pakai di garis ungu daily yang berada di level 100. Untuk pemeliharaan diwanti-wanti aja dulu
misalnya harga turun ke bawah 107. Ada tricky juga untuk keadaan BRMS ini ya. Terus setelah BRMS ada Medco. Medco hari ini candle ditutup bearish engulfing di area resisten 725-an, 725 730 bisa dibilang sekarang sih udah tes area resisten. Tapi sebenarnya untuk saham Medco ini sama juga ya kayak Antam, Tins dan Inco, masih didukung sentimen positif dari harga komoditi. Harga minyak masih terus rally. Mungkin untuk trailing stopnya bagi yang sudah punya barang, kita bisa pakai lower Donchian, gak usah pakai garis ungu yang ada di hourly ya. Pasang trailing stop di 660. Kalau misalnya tembus ke bawah 660 bisa consider untuk taking profit dulu. Tapi untuk sekarang sih lebih baik sih di hold dulu ya, karena melihat sentimen dari harga minyak saat ini. Habis Medco ada DMMX. DMMX tes ATH all time high di level 775. Untuk saat ini sih bisa pasang trailing stop di 735 bagi yang sudah punya. Tapi kalau misalnya yang belum punya ya mendingan sekalian tunggu aja break ke atas all time high yaitu di level 775. Untuk sekarang sih masih bisa dibilang sih masih bullish ya, soalnya masih ketekan ke all time high terus. Udah dari bulan Maret akhir. Setelah DMMX ada Wood. Wood bisa dibilang masih keadaan sideways di antara level 745 sampai 900 daily-nya. Kalau bisa kita breakdown ke angka lebih kecil, kayaknya belum ada kayak technical rebound atau gimana ya, atau ada pattern reversal. Wait and see dulu. Itu untuk Wood. Setelah Wood ada Harum. Kemarin candle-nya ditutup bullish engulfing. Biasanya sih masih bisa lanjut selama harga tidak break low ke bawah, break low atau break ke bawah dari candle engulfing itu di bawah level 490. Kalau misalnya udah ada punya barang sih emang bisa pasang trailing stop tapi rada lebar. Untuk 4960 bisa cabut dulu aja. Tapi untuk sekarang kalau misalnya udah ada yang punya barang di hold aja dulu selama tidak tembus ke bawah 4960. Itu untuk Harum. Setelah itu ada PPRO. PPRO beberapa hari yang lalu sempat rally di 3 hari ke level 85 itu merupakan area resisten yang terbentuk pada tanggal 2021. Kalau misalnya resisten ini bisa hold harga ke atas, maksudnya terhenti di level resisten 85 ini, bisa pasang trailing stop kalau misalnya tembus ke bawah 79. Kenapa 79? Itu 79 merupakan neckline dari pattern double top. Bisa Anda lihat di sini harga rally tes level 85 terus pullback, coba untuk break ternyata failed dan pullback kembali.
kemungkinan sih ini patternnya ada pattern double top, bisa pasang trailing stop di 79. Kita lihat yang polosnya aja. Ini kemungkinan double topnya. Ini top pertama, ini top kedua. Neckline-nya ini di 79. Dipantau aja terus kalau misalnya emang harga turun ke bawah 79. Habis itu untuk Akra hari ini tutupan atas, break ke atas. Kita pakai Donchian lagi. Break upper Donchian yaitu di level 3310. Kemungkinan sih masih bisa lanjut ya. Dengan kalau resisten terdekat ada di 3420. Kalau misalnya yang suka short term trade itu mungkin bisa dijemur di level dekat 3420 atau 3410. Itu untuk Akra. Kemungkinan sih masih bisa lanjut dalam waktu dekat, kemungkinan. Hari ini ditutup bullish engulfing, ditambah lagi ya, kemungkinan resisten selanjutnya itu ada di 14.50. Untuk komoditi CPO nya kemungkinan sih masih uptrend ya. Untuk LSIP kalau misalnya udah ada yang punya atau juga bisa pasang batas stop loss itu di 13.05. Untuk LSIP ITMJ pertambangan coal hari ini ditutup bearish harami. Kalau misal kita breakdown ke time frame lebih kecil, bisa dibilang sideways di antara 11.750 sampai 12.175. Itu untuk ITMJ. Belinya kapan? Kalau misalnya tembus ke atas 12.175. Setelah ITMJ kalau misalnya dari daily chart masih bisa dibilang bullish. Kalau misal mau nambah barang itu tunggu aja kalau misalnya tembus ke atas 775 aja sekalian. Setelah TMX ada MCAS. MCAS melihat dari daily chart itu tes lower bound. Terusnya ini beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu ditutup sama pin baru. Kemungkinan sih emang ada tanda-tanda rebound, tapi walaupun ada candle bagus, lebih baik ditunggu aja sekalian tembus ke atas 5625. Itu untuk MCAS. Amyor 3 hari rally hari ini terpentok oleh resisten 2660, walaupun hari ini ditutup di atas level tersebut ya, yaitu di 2670. Kalau misalnya emang bisa kick ke atas lagi, kemungkinan resisten terdekatnya ada di 2730. Kalau misalnya melihat dari histogramnya itu emang udah dari tanggal 26 April itu sih di player udah konsisten akumulasi dari bawah-bawah sini. Terus baru rally pada minggu-minggu ini. Itu untuk Amyor, Sido. Oke. Sido itu kemungkinan sideways di dalam range 755-820. Candle hari ini ditutup doji November bisa dibilang, tapi ya belum ada tanda-tanda pengen rebound ya. Kenapa? Ya body inside bar ini terlalu kecil, bisa dibilang doji. Belinya ya belum ada tanda-tanda beli ya.
mungkin bisa di apa ya, wait and see aja dulu untuk Sido muncul ini. Setelah Sido ada Mapi hari ini ditutup piercing candle. Piercing candle itu biasanya tanda-tanda akan reversal ya, tapi ya secara keseluruhan sih lebih baik ya. Clear uptrendnya itu kalau misalnya Mapi sudah tembus ke atas upper downtrend di daily chart itu di level 850 aja. Mapi, abis Mapi ada IMAS. IMAS kemarin ditutupin bar, ini kayak jarum suntik di bawah ini, bisa dibilang pin bar. Hari ini ditutupin bar lagi, jarum suntiknya di atas. Tapi kemungkinan besar sih akan melanjutkan rebound karena udah 2 hari ada akumulasi dan garis akumulasinya itu sudah break ke atas MA. Kalau misalnya pengen beli kita breakdown ke tempat lebih kecil, kita tunggu aja tembus ke atas 1090 untuk IMAS. Setelah IMAS ada ISSP lebih baik kita tunggu kalau misalnya udah break upper downtrend ke atas 246. Belum ada sinyal apa lagi ya. Hija hari ini cukup kuat. Kemungkinan sih masih ada ruang ke atas, yaitu di level 206. Untuk yang punya barang bisa dijagain trailing stopnya itu di 195, lumayan ke masih ada ruang yang kemungkinan sih besok masih bisa lanjut. Amin. SIMP hari ini ditutup bullish ini, biasanya tanda-tanda reversal atau tanda-tanda rebound. Kalau misalnya mas ada yang berminat, tunggu aja sampai harga break ke atas level 595. Secara keseluruhan sih kalau melihat dari trennya masih higher low lagi, higher high. Dalam arti kata masih bisa dibilang bullish trend. Tapi kalau misalnya pengen ada yang berminat atau pengen nambah barang, mendingan tunggu aja sampai break ke atas upper downtrend di level 595. Abis SIMP ada SMDR. SMDR ini dia sih udah break ke atas ini ya, udah break ke atas 356. Kemungkinan sih ya resistennya kita pakai Fibo level lagi dari Fibo level extension dari swing terakhir itu masih ada ruang di level sekitar atau resisten selanjutnya itu ada di sekitar 430-an. Kalau misalnya udah ada yang punya barang, bisa dijagain pakai trailing stop di level 382. Setelah SMDR ada LPCK. LPCK test support level 1375. Kalau misalnya untuk tanda-tanda rebound belum ada. Amannya sih kalau misalnya mau main LPCK ini tunggu sekalian aja break atas 1510. Takutnya kalau misalnya beli atau nyerap di bawah kayak gini malah keseret-seret ke bawah lagi, lebih parah lagi.
untuk LPCK disebut YFA. YFA kemungkinan sih masih terus koreksi ya, dengan support terdekat itu ada di level 960. Lewat aja dulu. Di situ ada ILS. Ini salah gocap itu. Untuk sekarang sih bisa dibilang support terdekatnya itu ada di level 70-an. Kalau mau nyerok-nyerok sekarang sih kayaknya nggak dianjurkan ya. Mendingan sekalian aja nunggu di bawah sini, di bawah level 70 rupiah, atau sekalian aja kalau pengen beli itu break ke atas 119. Itu untuk ILS. Setelah ILS ada power bisa dibilang sideways di antara 680 710. Kalau pengen beli sekalian aja tunggu ke atas 310. Setelah power ada INTP. INTP hari ini candlenya ditutup bullish kami di area garis ungu, yaitu di level 12.350. Belum ada trading setup yang bagus ya untuk sebenarnya untuk INTP. Kalau misalnya mau lebih amannya sih tunggu aja break ke atas 13.225. Habis INTP ada ayam main tes support area 880. Bisa dibilang hari ini candlenya ditutupin bar. Kita break low lagi di sini. Melihat dari hourly chart itu bukan kemungkinan ya Pak, emang udah terjadi itu. Candlenya hari ini membentuk pola piercing. Biasanya piercing itu sama kayak engulfing harami dan lain sebagainya, itu tanda-tanda reversal awal. Sarannya sih lebih baik tunggu ke atas 965, break upper downsian kalau pengen masuk lagi. Itu untuk main. Habis itu ada Petrosi hari ini rebound, tapi masih ada banyak tantangan itu ada di resisten level 2240. 2240. Kemungkinan sih besok kalau misalnya lanjut rebound itu tes ini dulu. Habis itu kemungkinan setelah tes 2240-an harga akan terkoreksi at least ke level 2180-an. Setelah terkoreksi 2180-an hari bolehlah buy if break 2240. Pantau aja dulu untuk Petro. Soalnya rada tipis ya sebenarnya. Setelah Petro, INPC hari ini sih udah 2 hari distribusi cukup kuat ya. Maksudnya cukup besar buangannya. Kalau mau main aman sih mendingan tunggu aja langsung. Kalau harga tembus ke atas 17.50 aja sekalian. Setelah INPC kita punya Bumi terkoreksi dengan support terdekat itu ada di area 60. Belum ada yang menarik lagi sih untuk trading setupnya. Sekalian aja kalau
kalau pengen beli tunggu harga tunggu harga sampai tes level 60. Kalau misalnya udah harga nyampe sana, lihat lagi kalau misalnya ada tanda-tanda reversal pattern, terusnya ada akumulasi dan lain sebagainya. Habis bumi ada MLPT. Kemarin candlenya bagus, ditutup pin bar. Setelah pin bar hari ini saham ini mencoba untuk rebound. Emang rebound sih, tapi ya reboundnya dikit banget. Kalau pengen beli tunggu aja kalau misalnya harga berhasil break ke atas 2000-an. Setelah MLPT udah ya, gak ada lagi yang hijau. Untuk pembahasan market hari ini sih yang masih bagus dari tim kami, bisa dibilang itu saham-saham yang bergerak di komoditi nikel dan minyak. Mungkin buat Anda penonton bisa dipantau terus emiten-emiten seperti Antam, Inco, atau Medco, dan Tins. Untuk beberapa hari mendatang kemungkinan sih masih bisa lanjut ya, amin. Kalau misal komoditinya nggak koreksi atau gimana, tapi sore ini sih kayaknya komoditi tersebut yang sudah dimention sebelumnya masih terus rally. Ya mudah-mudahan aja besok masih bisa lanjut. Ya udah, saya rasa itu aja dari QT Team Research. Ketemu lagi besok. Terima kasih.